Oh ya, udah ada keterangannya, rapat ini direkam. Ya, boleh, Mansol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. beranggota atas nama Muhammad Zakwan Nazif Fiandi dan juga Muhammad Musal Maldini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan teknologi informasi. Ada slide selanjutnya, Mas? Agak dikecilkan sedikit. Nih, oke, sudah. Yang pertama, itu adalah Artificial Intelligence and Machine Learning, yaitu AI dengan singkatannya. AI adalah kecerdasan buatan, seperti kepanjangan AI yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Insya Allah kita sudah mengetahui tentang bagaimana perkembangan AI pada zaman saat ini. Sudah banyak perkembangan AI di dunia teknologi. Slide selanjutnya. AI adalah kecerdasan buatan yang kali pertama diciptakan oleh John Mister Carthy pada tahun 1995 dan telah berevolusi dari tahun ke tahun menjadi sebuah teknologi yang lebih kompleks serta komprehensif. Nah, ini Insya Allah di setiap HP kita juga sudah kita jumpai kegiatan kita lebih mudah dengan namanya AI. Dalam mengerjakan sebuah tugas-tugas individual juga bisa dibantu dengan namanya AI. Nah, ini lebih mempermudah kita dalam melaksanakan kebutuhan kita di tahun yang sangat maju ini. Slide selanjutnya. Penciptaan AI berdasarkan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Sebuah kecerdasan buatan yang mampu mereplika otak dan pikiran manusia. Pada tahun 2023, Artificial Intelligence, yaitu AI, secara masif menyedot banyak perhatian dunia setelah berhasil menghadirkan ChatGPT, sebuah platform chatbot AI yang dikembangkan oleh perusahaan OpenAI. Terus, ChatGPT mampu menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan penggunanya secara instan. AI kemudian menjelma menjadi sebuah suatu teknologi yang dibutuhkan di masa sektor kehidupan, di semua sektor kehidupan, baik sektor kesehatan, sektor keuangan, manufaktur, bisnis, dan legal. Transportasi, keamanan energi, dunia, hiburan, retail, semikonduktor, serta berbagai sektor lainnya. Ya, sudah kita jumpai di berbagai macam sektor, AI sangat membantu kita dalam menjalani sebuah kehidupan, sebuah pekerjaan, dan juga sebuah tugas-tugas dari yang kita butuhkan. Yang gambaran kecil saja dari kita sebagai seorang mahasiswa, mungkin sudah kita rasakan betapa pentingnya AI ketika kita menggunakan HP kita atau kita menggunakan laptop kita untuk mengerjakan sebuah tugas. Mungkin kalau dulu kita harus membaca buku, mencari sebuah wawasan-wawasan. Kalau sekarang kita tinggal buka HP kita saja, kita searching di Google atau mungkin kita dengan bantuan AI kita mencari jawaban tersebut sudah ketemu. Itu dalam dunia sekolah atau dalam dunia pendidikan atau yang lainnya sudah banyak lagi. Ada dunia kedokteran, kesehatan, keuangan dan lain-lain. Monggo slide selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal di antara lain. Yang pertama, menjadi asisten virtual. Asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa menggunakan AI untuk memahami perintah pengguna dan memberikan respon yang sesuai, seperti menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, atau menjalankan tugas-tugas tertentu. Seperti di HP kita ada namanya WhatsApp juga sudah ada AI-nya, atau di HP kita juga punya
namanya Google Assistant yang sering membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian yang mempermudah kita dalam menjalankan keseharian kita dalam bekerja. Nah, ini ya, itu dari salah satunya adalah Google Assistant dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Dilanjut slide-nya. 2. Mampu melakukan pengenalan wajah. Teknologi pengenalan wajah menggunakan AI untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu berdasarkan ciri-ciri wajah mereka. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari keamanan, perangkat mobile, hingga pembayaran online. Insya Allah sudah kita jumpai di era digital ini, kita semua punya namanya gadget atau handphone. Dan setiap handphone punya sebuah keamanan. Biasanya kalau kita ingin membuka HP kita, itu harus di-scan dengan wajah, itu juga bisa. Atau mungkin saat kita lagi membuat kartu kredit di bank, ada juga namanya scan wajah buat pengenalan wajah, nih ya. Atau kalau yang lainnya saat kita pergi ke luar negeri menggunakan paspor kita. Ketika pengen masuk ke luar negeri tersebut, ada scan wajah buat keamanan bahwasannya itu benar-benar kita, bukan orang lain. Nah, ini ya. Dalam kemajuan teknologi, nah ini ya, AI termasuk sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, 3. Pencarian dan pemprosesan bahasa alami. Mesin pencari seperti Google menggunakan AI untuk memahami dan merespon pertanyaan pengguna dengan akurasi yang tinggi. Selain itu, aplikasi penerjemah bahasa juga menggunakan AI untuk menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan cepat dan akurat. Lewat Google Translate dari bahasa Indonesia ke Inggris sudah lebih mudah, atau dari bahasa Jepang ke Indonesia lebih mudah lagi. Termasuk juga dalam kita mencari sebuah informasi di Google, ketika kita memberikan sebuah pertanyaan, itu AI udah otomatis akan merangkum semua pertanyaan kita menjadi satu, jadi lebih mudah difahami. Makanya sangat membantu sekali dengan adanya AI ini. Kemudian slide selanjutnya. Nomor 4, kendaraan otonom. Kendaraan otonom menggunakan teknologi AI untuk mengidentifikasi objek di sekitarnya, memprediksi perilaku pengguna jalan lainnya, dan mengambil keputusan yang aman dan efisiensi saat berkendara. Jadi dengan adanya AI ini di dalam bidang kendaraan otonom, lebih mudah, lebih mempermudah kita sebagai manusia dalam memberikan keamanan ketika kita sedang berkendara. Kita sudah jumpai betapa majunya teknologi kendaraan pada saat ini. Bahkan mungkin sudah ada sebagian kendaraan yang sudah bisa berjalan tanpa adanya pengemudi, tanpa adanya yang menyetir, sudah bisa berjalan sendiri dengan adanya teknologi AI tersebut. Bisa di kecepatan sekian tetap stabil, ada namanya juga asisten AI dalam mobil tersebut, yang intinya lebih mempermudah kita dalam berkendara. Kemudian slide selanjutnya, 5. Dalam pengelolaan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, AI digunakan untuk menganalisis data medis, mendiagnosis penyakit, meramalkan risiko kesehatan, dan bahkan merancang perawatan yang personal bagi pasiennya. Insya Allah, kalau di dunia kesehatan, AI ini lebih maju lagi, karena lebih banyak membantu manusia dalam menangani kesehatan-kesehatan untuk kesehatan manusia tersebut. Kemudian slide selanjutnya, B. Machine learning. Sebuah pembelajaran mesin adalah perangkat apapun yang tindakannya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Itu Niels John Neilson. Berdasarkan pengertian di atas, yang diungkapkan oleh ilmuwan komputer Amerika Niels John Neilson, dan didefinisikan bahwa teknologi machine learning ML merupakan sebuah mesin yang dirancang untuk belajar secara mandiri tanpa arahan langsung dari penggunanya. Lanjut. Istilah machine learning pertama kali diperkenalkan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Andrew Mary Legend,
Kemudian Thomas Bayes and Andrei Markov pada tahun 1920-an. Dan sejak saat itu teknologi ini terus berkembang sampai saat ini. Terus salah satu contoh terkenal dari penerapan ML adalah Deep Blue yang diperkembangkan oleh IBM pada tahun 1996 untuk bermain catur. Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur melawan juara catur profesional, menunjukkan kemampuan yang luar biasa dari mesin ini dalam mempelajari dan memproses informasinya. Kemudian selanjutnya teknik belajar machine learning, yaitu A, yang pertama, supervisor learning. Teknik supervisor learning merupakan salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran mesin, di mana data yang sudah diberi label digunakan untuk memberikan arahan terhadap output yang dihasilkan, dengan harapan dapat meniru pola dari pengalaman belajar di masa lalu. Ini tujuannya untuk perkembangan dalam pembelajarannya, dalam super learning tersebut di masa yang akan mendatang. Kemudian selanjutnya B, unsupervised learning. Unsupervised learning adalah salah satu teknik yang digunakan dalam machine learning untuk menganalisis data yang tidak memiliki label atau informasi yang jelas yang dapat diaplikasikan secara langsung. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa adanya panduan atau label sebelumnya. Selanjutnya, C. Semi-supervised learning. Semi-supervised learning merupakan pendekatan gabungan antara supervised learning dan unsupervised learning. Dalam machine learning, dalam metode ini, sebagian data yang digunakan untuk pelatihan model sudah memiliki label, namun sebagian besar data tidak memiliki label. Kemudian selanjutnya D. Reinforcement learning. Reinforcement learning merupakan salah satu jenis pendekatan dalam machine learning di mana proses pelatihan yaitu training dan pengujian yaitu testing model dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, ini slide keberapa? Slide ke-19 terakhir. Apa mau gantian sama Mas Dakwan? Ayo, nggak apa-apa, monggo. Sip. Insya Allah setengah-setengah bisa ya. Ya bisa nih. Nggak apa-apa, kita menyampaikan sebisa kita saja. Boleh, Ayo Bang. Mas Zakwan. Revolusi Industri 4.0 dan teknologi informasi. Ayo Mas Dakwan. Apa 4.0 merupakan sebuah fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi dibantu informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang.
Slide selanjutnya ini. Dengan demikian, eh, efektivitas dan eh, efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Istilah evolusi industri tampak pertama kali diakui secara resmi oleh World Economic Forum pada tahun 2016 sebagai deskripsi untuk perubahan teknologi yang sedang terjadi. Sedangkan konsep industri 4.0 telah dipromosikan oleh pemerintah Jerman sebagai strategi untuk memodernisasi sektor manufaktur. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 2011 dalam konteks transformasi industri. Dalam revolusi industri 4.0 setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Intelligence, Cloud Computing, dan additive manufacturing.
Ya, Internet of Things, IoT. IoT. IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, Minumnya mana ya? garis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan interlevated connection untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh aplikasi IoT di Indonesia, GoES IoT untuk IG sharing, e-fishery, IoT pemberi pakan ikan otomatis, Blue. Slide selanjutnya. Big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi.
bisnis yang lebih baik. Hmm, Penyedia layanan Big Data Indonesia antara lain A. Sana platform E. AWS platform C. Room data data about artificial intelligence AI. AI merupakan sebuah teknologi atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam prediksi aplikasi chatbot dan pengenalan wajah face recognition merupakan salah satu contoh penerapan AI. Komputasi awan cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi di mana pengguna komputer diberikan hak akses login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi Paradigm server melalui internet. Contohnya hosting situs web berbentuk Paradigm virtual. Ada 3 jenis model layanan dari komputasi awan.
yaitu Road Software AS, A Service AS, layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan, cloud, platform AS, service AS, layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan sehingga pengembang hanya pada pengembangan aplikasi infrastruktur AS, service IaaS, layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan di mana konsumen dapat memproses penyimpanan berjaringan dan memakai sumber daya komputasi lain yang diperlukan oleh aplikasi. Silakan lagi. Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri. Manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing, 3D bang. gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi beda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi aditiva manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. B. Teknologi informasi. Menurut kita, Information Technology Association of America
Pengertian teknologi informasi adalah studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi, perangkat kelas, dan perangkat lunak komputer. Eh, Fungsi teknologi informasi eh, menangkap chapter. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, channel. Fungsi teknologi informasi sebagai pengolah processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi, pengubahan data ke bentuk lain, analisis, kondisi, perhitungan kalkulasi, sintesis, penggabungan segala bentuk data dan informasi. Fungsi teknologi informasi fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan generating. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Fungsi teknologi informasi sebagai
penyimpan, storage, si teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dengan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Fungsi teknologi informasi sebagai transmission fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Ya, silakan Mas Pansol. Oke, kami lanjutkan. Nomor 3, masa depan teknologi, yaitu apa yang akan datang. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi telah menjadi pendorong utama perubahan yang signifikan dalam cara kita hidup, dalam cara kita bekerja dan berinteraksi. Teknologi terus berkembang dan pesat di era digital ini. Setiap tahun ada berbagai inovasi baru yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Selanjutnya, slide berikutnya. Berikut ada beberapa teknologi yang akan berkembang pesat di masa depan. Yang pertama, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kecerdasan buatan, artificial intelligence yaitu AI, dan pembelajaran mesin, machine learning, menjadi motor utama di balik banyak inovasi modern dari sistem virtual seperti Siri dan Alexa hingga rekomendasi cerdas di platform e-commerce. AI merupakan peran penting dalam penyederhanaan kehidupan kita. AI merupakan peran penting dalam menyederhanakan kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, Internet of Things nomor 2 atau IoT. Menghubungkan segalanya. IoT adalah konsep di mana perangkat sehari-hari, dimulai dari kulkas, lampu, dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui Internet of Things, yaitu IoT. IoT tidak hanya meningkatkan efisiensi rumah pintar, tetapi juga memiliki dampak besar di sektor industri. Insya Allah, kalau kita lebih mengetahui lagi, mungkin belum terlalu berkembang di mana-mana, tapi di suatu wilayah yang namanya lampu cerdas, kemudian kulkas yang cerdas, nah ini ya, sudah berhubung dengan internet, itu sudah bisa saling berkomunikasi, bahkan sudah bisa berbicara dengan manusia. Ketika manusia pengen sesuatu dari kulkas tersebut, tinggal bilang saja ke kulkasnya, nanti akan ada AI yang menjawab. Ini saking majunya teknologi. Mungkin kita belum mengalami, tapi di negara-negara maju, mungkin di Jepang, di Korea, Australia, Amerika Serikat, itu sudah banyak sekali elektronik yang sudah canggih, yang sudah bisa terhubung dengan AI. Makanya dikatakan rumah pintar. Kemudian slide selanjutnya. Blockchain nomor 3, teknologi di balik keamanan dan transparansi. Meskipun populer di dunia cryptocurrency seperti Bitcoin, blockchain memiliki potensi lebih besar di luar itu. Teknologi ini menawarkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan dan dalam berbagai sektor seperti rantai pasokan, kesehatan, dan keuangan. Mungkin yang lebih kita sering ketahui lebih dalam sektor keuangan atau dengan kata lain ya Bitcoin. Ini ya.
Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya, baik dari kripto, keuangan digital, investasi, atau Bitcoin itu tersendiri. Kemudian slide seterusnya, nomor 4, quantum computing, yaitu era baru komputerisasi super cepat. Kuantum komputer atau komputasi kuantum adalah teknologi yang masih dalam tahap pengembangan, tetapi potensinya sangat besar dengan kecepatan dan kapasitas pemrosesannya yang jauh melampaui komputer konvensional. Komputasi kuantum dapat memecah masalah kompleks yang sebelumnya dianggap tidak terpecahkan. Kemudian, slide selanjutnya. Nomor 5, yaitu augmented reality atau VR dan virtual reality, yaitu VR. Augmented reality itu AR dan virtual reality itu VR adalah teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. AR memungkinkan kita untuk melihat dunia nyata dengan elemen-elemen digital yang ditambahkan. Sedangkan VR menciptakan dunia virtual yang sepenuhnya. Keduanya digunakan dalam berbagai konteks termasuk hiburan, pendidikan, pelatihan, dan permainan. Insya Allah kita sudah mengetahui bersama. Kita tahu ada yang namanya produk Apple ini ya. Kemarin waktu itu Apple juga sempat memunculkan atau meluncurkan sebuah produk yaitu VR Apple ini ya, yang digunakan seperti di gambar tersebut ini, menggabungkan antara dunia teknologi dengan dunia asli kita, yaitu tujuannya untuk memudahkan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini VR-nya Apple, insya Allah sudah pada tahu semuanya. Kemudian slide selanjutnya, sekian dan terima kasih ya. Cukup sekian dari kami. Ini mungkin ada beberapa tutur kata dari kami yang mungkin kurang bisa difahami. Ini ya. Di sini kami dalam kerja kelompok sudah semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas kelompok kami, yaitu ada Mas Zakwan dan kami sendiri yaitu Muhammad Masal Maldini telah bekerja sama ya. Mudah-mudahan presentasi ini bisa memberikan pada kita semua pemahaman, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan yang bisa membuat kita lebih memiliki banyak lagi informasi dan pembelajaran. Insya Allah cukup sekian dari kami. Ini, Insya Allah cukup, Bu. Mana ibunya? Iya.